Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan les privat, di mana pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai mata pelajaran fisika kelas 10 ya, yaitu materi tentang gerak lurus beraturan. Nanti di sini kakak akan kasih tahu untuk rumus-rumus yang berlaku pada gerak lurus beraturan. Oke, gerak lurus beraturan di mana di sini berlaku bahwa pada gerak lurus beraturan kecepatan ya adalah konstan ya, tetap ya. Makanya disebut beraturan ya. Dan kecepatan sama dengan nol. Nggak mempunyai percepatan atau perlambatan ya. Oke, ada pun rumus-rumus yang berlaku pada gerak lurus beraturan. Yang pertama adalah S sama dengan V dikali T ya, di mana S di sini dalam hal ini S-nya adalah jarak ya, kemudian V-nya adalah kelajuan ya, dan T-nya adalah waktu. Oke, jarak di sini dalam meter ya, standarnya dalam meter, kelajuannya meter per detik ya, dan waktunya adalah detik atau sekon ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah rumus yang kedua. Nanti kakak akan jelaskan apa beda antara jarak dengan perpindahan ya, kemudian kelajuan dengan kecepatan ya, apa bedanya ya? Karena di sini berpengaruh atau dipengaruhi oleh besaran skalar atau vektor. Oke, yang kedua adalah perpindahan ya, atau kita lambangkan dengan delta X sama dengan ya kecepatan rata-rata ya, kita kasih strip di atasnya dikali dengan waktu ya, di mana ya delta X sendiri adalah perpindahan ya, perpindahan ya, ini juga dalam bentuk meter ya. Kecepatan rata-rata adalah kecepatan rata-rata ya, meter per detik ya. Kemudian T sama ya waktu dalam bentuk dalam satuan second ya atau detik ya. Nah, pada rumus pertama dengan rumus kedua ya, rumusnya sama sebetulnya ya. Jadi S adalah jarak sama dengan kelajuan dikali waktu. Kemudian untuk perpindahan atau delta X ya sama dengan kecepatan rata-rata dibagi waktu. Oke. Nanti kakak akan jelaskan apa beda antara jarak dengan perpindahan ya. Jadi dari dua rumus di atas, bedanya adalah ya, jadi kakak kasih ilustrasi seperti ini ya. Ada suatu benda atau mobil lah ya, mobil ya.
bergerak dari kota A ke kota B, ya, yang berjarak misalnya 10 kilometer. Oke. Atau jangan 10 ya, biar nanti ilustrasinya lebih gampang. Misalnya berjarak 3 kilometer. Oke. Kemudian mobil tersebut ya bergerak lagi ya dari kota B ke kota C misalnya. Nah, di kota B ke kota C sejauh 4 kilometer misalnya ya. Nah, di sini kita akan mengilustrasikan bahwa jarak ya, jarak atau dalam hal ini lambangnya S, jarak tempuh ya, jarak tempuh mobil tersebut ya adalah misalnya berapa ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ya, perpindahan ya. Seberapa jauh perpindahan mobil tersebut ya, perpindahan atau delta X mobil tersebut dari titik awal ya, dari titik keberangkatan pertama. Nah, disinilah kita akan mengetahui apa bedanya antara jarak dengan perpindahan ya. Jadi kalau jarak, jarak tempuh, ya, mobil tersebut berangkat dari kota A, ya, dari kota A, ya, S dari kota A ke kota B itu adalah 3 kilometer. Ya. Kemudian ditambah ya, kalau jarak tempuh ditambah ya dari A ke B, ya, ditambah dari B ke C. Nah, itu jarak tempuh jauhnya ya. Jarak tempuhnya dari B ke C itu 4 kilometer. Ya. Jadi total jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut adalah 7 kilometer. Nah, itu yang disebut jarak tempuh ya, jarak tempuh atau jarak ya. Nah, kalau perpindahan ya atau delta X ya, delta X ini Kakak jelaskan ilustrasi beda antara jarak dengan perpindahan ya. Jarak atau perpindahan atau delta X dari mobil tersebut adalah, nah ini perpindahan ini adalah vektor ya, besaran vektor ya, karena dipengaruhi oleh arah ya. Jadi kalau jarak adalah berangkat dari pertama ke kota B, dari A ke kota B berapa kilometer ya, dari B ke C berapa kilometer tinggal ditambahkan hasilnya 7 kilometer. Nah, kalau delta X atau perpindahannya seberapa jauh dia perpindahan dari titik awal, dari titik A ke titik C, dari kota A ke kota C, yaitu kita ambil garis dari A ke C. Nah, ini seperti penjumlahan vektor ya. Nah, ini adalah delta X, perpindahan. Ya. Di mana besarnya, kalau ini bentuknya Pitagoras, ya, segitiga siku-siku, berarti adalah akar ya, AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan
akar 9 tambah 16 sama dengan akar 25, yaitu 5 kilometer. Ya. Oke, jadi itulah bedanya antara jarak dengan perpindahan ya. Kalau jarak itu adalah besaran skalar, ya. Kalau vektor adalah, kalau perpindahan atau delta X adalah besaran vektor. Ya. Jadi itulah eh, beda antara jarak dan perpindahan ya. Jadi untuk GLB rumusnya hanya dua tadi ya, yaitu eh, yang pertama jarak sama dengan kelajuan dikali dengan waktu, kemudian untuk perpindahan adalah kecepatan rata-rata dikali dengan waktu. Ya tinggal bolak-balik aja ya. Kalau kita mencari kelajuan sama dengan jarak tempuh dibagi dengan waktu, ya. Kalau kita mencari kecepatan rata-rata adalah delta X, ya, atau perpindahan dibagi dengan waktu. Oke, itu aja adik-adik untuk gerak lurus beraturan rumusnya hanya ada dua. Ya. Sekilas sama, tapi sebetulnya berbeda ya, karena dipengaruhi oleh yang satu adalah besaran skalar, yaitu jarak ya. Yang kedua, perpindahan adalah besaran vektor. Oke, cukup sampai di sini. Berikutnya kita akan ketemu pada pembahasan mengenai gerak lurus berubah beraturan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.